Bismillahirrahmanirrahim. Halo sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky 03 Kebumen. Salam ternak, salam mapak. Selamat sore teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga ternak teman-teman selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi ini di sore hari ya, suasana seperti ini teman-teman bisa melihat. Nah, ini saya sudah sangat lama tidak mengeshoot muka saya sendiri karena saya malu kalau memvideo seperti ini, tapi tidak apa-apa, saya sempatkan dan saya beranikan. Dan mohon maaf kalau mengganggu pandangan Anda, oke? Nah, jadi Jadi pada video kali ini saya mau membahas tentang tentang seputar entok, tentang sebuah informasi yang mungkin teman-teman sudah banyak mengetahuinya ataupun teman-teman sudah sering mendengarnya, yaitu sebenarnya air comberan itu berbahaya nggak sih pada entok ataupun untuk entok? Berbahaya nggak sih kalau diminum entok? Nah, terus bagaimana bahaya nggak sih kalau air comberan itu ada di kandang? Nah, mari kita bahas selengkapnya. Tapi sebelumnya dukung terus channel Entok Ngapak. Jangan lupa dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung. Nah, yuk kita langsung saja. Kita mungkin shoot saja entuknya, jangan shoot muka saya karena saya malu dan mungkin mengganggu pandangan Anda. Terima kasih. Yuk langsung cus. Nah, kita langsung saja menuju ke kandangnya. Nah, ini di sini kumpulan bebek, di sini kumpulan ikan, di sana kumpulan burung, dan di sini kumpulan entok, angsa, dan ayam kalkun. Nah, sebelumnya saya mohon maaf kalau di sini tempatnya agak berantakan. Nanti dulu ya, agak berantakan ataupun malah sangat berantakan teman. Karena apa? Karena kemarin ini ada gelondongan kayu. Kemarin kayu di sini kan tinggi dan besar, sana juga sudah rapuh, sudah kering seperti itu. Yang itu makanya ditebang. Jadi berserakan seperti ini, belum dibereskan. Seperti itu teman. Tapi tidak apa-apa, yang penting tidak mengganggu ternak, pertumbuhan ternak, dan tetap sehat. Nah, kita lanjut ke pembahasannya, yaitu sebenarnya air comberan itu berbahaya nggak sih kalau diminum entok? Nah, jadi kalau air comberan itu sebenarnya tidak terlalu berbahaya untuk kesehatan entok. Nah, ini di tengah kandang ada air comberan karena sekarang lagi musim hujan, jadi airnya ngendap di sini, pembuangannya juga susah. Nah, jadi untuk kesehatan entok itu sebenarnya itu tidak terlalu berbahaya ataupun membahayakan. Contohnya yang ini dia berkubang di kotoran di tempat itu teman-teman bisa lihat, tapi dia masih sehat. Dan kadang teman-teman mungkin lihat di desa-desa ataupun di tempat teman-teman ada paceran lah. Kalau di tempat saya itu bahasanya paceran. Ada entok yang sering nyosori paceran itu, seret gitu ya. Nah, itu dia lagi mencari makan. Nah, itu apa? Membuktikan kalau air comberan itu tidak terlalu berbahaya kepada ternak-ternak kita. Seperti itu ya teman. Tapi itu juga entuk juga milih-milih. Misalnya kan ada paceran yang pembuangan dari limbah rumah tangga lah, kayak air sabun gitu. Biasanya kan ada air sabunnya. Nah, itu juga entuk milih-milih, entuk tidak mau nyecepi yang ada bekas sabunnya. Seperti itu teman. Tapi juga itu biasanya diserot-seroti, cuma diambil kayak cacing-cacing, nasi sisa gitu di pacerannya. Airnya biasanya tidak masuk ke mulut, seperti itu teman. Nah, itu jawabannya tidak terlalu bahaya jika diminum oleh entok. Nah, tapi alangkah baiknya kalau memang benar-benar yang dirawat gitu ya entok ya, pasti dikasih air yang lebih bersih. Nah, itu contohnya air bersih juga lumayan. Nah, itu lebih baik. Tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Kalau kandangnya ada aliran seperti ini terus agak keruh ya sebenarnya tidak apa-apa, tidak terlalu mengganggu. Nah, lalu yang selanjutnya, kalau kubangan di kandang itu bahaya atau tidak? Nah, ini ya teman. Kalau kubangan di kandang bahaya atau tidak itu sebenarnya tergantung kandang sendiri.
pada dasarnya kalau ada kubangan seperti ini rawan sekali penyakit, tapi kita adaptasi dari kandangnya dulu. Kalau misalnya kandangnya luas, ada yang kubangan seperti ini tapi di sana kering gitu, nah itu masih agak toleran, maksudnya masih rada-rada aman lah, karena mungkin entok tidak mungkin di kubangan terus, tidak becek-becekan, mungkin becek-becekan langsung berjemur di tempat kering. Nah itu yang penting. Nah tapi kalau kandang teman-teman itu tanah seutuhnya kayak tanah merah gitu ya, dan kandangnya itu sempit, apalagi di tempat petarangan itu bisa becek, nah itu yang berbahaya teman, karena biasanya eh, sangat rawan timbul penyakit yang bisa mengakibatkan mata biru seperti itu teman. Dan biasanya kalau meri-meri kecil itu gampang masuk angin kalau ada kubangan di kandang, jadi dia sering kubang. Itu kan sering sangat suka itulah mandi di air, nah sangat suka terlena, tapi akhirnya dia cidis terus basah kuyup, masuk angin dan mati, itu biasanya meri seperti itu. Nah jadi jawabannya, kalau ada kubangan di kandang itu tergantung kandangnya sendiri. Kalau kandangnya luas, ada kubangan, ada buat lesehan, itu masih mending. Tapi kalau kandangnya tanah merah, tanah semua seperti ini, terus kecil, ada kubangan seperti ini, tempat berteduhnya basah ataupun banyak, nah itu yang berbahaya. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah ini entok-entoknya pada sehat-sehat, itu kawanan bebeknya di sana. Nah jadi kalau di sini itu biasanya berkubang di sini. Kalau sudah bosan, kotor, dia mandi sendiri di sini, atau bahkan kadang ya nyebur ke situ. Jadi bersih lah teman-teman kan bisa lihat nih bersih. Nah itu yang tadi siang baru mandi. Nah itu yang baru berkubang di paceran ataupun di kubangan lah seperti itu ya. Nah ini entuk-entuknya ayam kalkun. Nah bagaimana kemarin teman-teman bakar-bakarnya, bakar entuk berapa, bakar basur berapa. Ya ini untuk indukan sangat cantik, teman-teman bisa lihat, ini coklat, coklat apa kelabu ya. Sebenarnya kalau saya bicara warna itu sangat sulit karena ada masalah-masalah tertentu lah ya. Kalau ini jelas ini kelabu teman. Nah seperti itu. Nah jangan lupa untuk sedulur mendukung channel saya dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih untuk yang selalu mendukung channel saya. Semoga kalian sukses semua dan jangan bosan-bosan mendengarkan pecahan saya yang kurang penting ini teman, seperti itu. Dan ini sekali lagi mohon maaf kalau tempatnya sangat berantakan karena ini kayunya nunggu kering. Katanya mau dibeli tukang sate buat areng lah, dibeli tukang areng ya teman. Terus ini juga karena musim hujan seperti ini juga belum dirapihkan ya, intinya seperti itu. Tapi di sini tenang, lahannya luas, dia bisa berteduh di sana, berjemur di sana, berkubang di sini, dan bisa mandi di sini. Seperti itu teman. Cuma satu di sini hamanya, yaitu biawak. Kalau biawak di sini sangat banyak, sampai-sampai saya hafal dia itu keluarnya jam berapa teman. Tapi untuk menyiasatinya sangat susah lah. Jadi saya hafal itu biawak biasa keluar itu setengah 10 itu keluar. Biasanya saya duduk di sana, biawaknya keluar aliran setengah 10, terus jam 3-an itu keluar biawaknya teman. Walaupun sudah kena, tapi tetap aja ada lagi karena posisinya di pinggir sawah seperti ini. Biasanya kalau hama biawak ini seperti ini teman. Kalau dia sudah pernah sekali ke kandang kita terus menemukan makanan, dia pasti akan kembali lagi. Itu seperti itu. Kalau kandang saya yang di Kebumen juga seperti itu, diserang biawak. Dia sekali awalnya tidak pernah ada hama. Terus lama-kelamaan ada yang mati, digigit lah gitu, dikerowak gitu ya. Nah terus selanjutnya dia berulang kali datang lagi teman, menghabiskan telur-telur yang ada di petarangan. Nah itu yang pusing lah intinya, mau diracun di situ ada lingkungan entok lah ya. Terus mau dikasih pancing juga itu lingkungan entok, dikasih jaringnya jebol. Kalau yang di Kebumen ini ya. Nah kalau di Inggeng, biasanya saya nginggang kan yang di kandang itu kampak, di atasnya ada pohon mangga tuh, saya berdiri di atas ya, itu malah nggak datang, maunya susah lah. Dia juga udah pinter hamanya seperti itu. Nah mungkin info kali ini hanya seperti itu ya teman. Intinya kalau
air comberan itu tidak terlalu berbahaya, tapi usahakan kalau memang ada air bersih ya minumnya dikasih air bersih seperti itu ya teman. Nah terus selanjutnya kalau ada kubangan di kandang itu buruk atau tidak yaitu tergantung kandangnya itu sendiri teman, seperti tadi penjelasannya. Dan kalau bisa sih memang tidak ada, kalau di kandang entok kampak alhamdulillah kering, tidak ada kubangan seperti ini. Terus juga minumnya juga di bak, selalu diganti setelah makan seperti itu teman. Nah silakan untuk teman-teman ada cerita atau saran solusi lah untuk hama atau bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngos, ora ternak ora kepenak. Oke lur.